Bagaimana kalau saya kasih tahu Anda, kalau tetangga Anda yang kebetulan rambutnya merah, terus dia takut banget pergi ke dokter gigi. Nah, sebenarnya dia itu bukan manusia. Tunggu, bukan manusia. Maksudnya? Maksudnya dia itu spesies alien dari galaksi lain. Terdengar kayak lelucon murahan kan? Atau gini, coba Anda bayangkan artis pop favorit Anda yang lagi kena mental breakdown di TV nasional. Oh, yang nangis-nangis gitu ya? Iya. Nah, bagaimana kalau ternyata dia itu lagi menjalankan operasi rahasia tingkat tinggi? Cuma buat nutupin kekalahan partai politik di pemilu. Anda mungkin bakal ketawa dengar ide-ide kayak gitu. Pasti itu terdengar sangat absurd. Tapi, percayalah, bagi jutaan orang di luar sana, hal-hal itu bukan cuma naskah film fiksi ilmiah. Itu realitas yang benar-benar mereka yakini. Dan, nah disitulah letak daya tarik utamanya kan? Saat fiksi yang paling gila, yang paling absurd, mulai diperlakukan sebagai fakta keras oleh masyarakat. Tepat sekali. Jadi selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Khusus untuk Anda yang mendengarkan hari ini, siapkan diri Anda, karena kita bakal masuk ke perjalanan yang sangat liar. Sangat liar ya. Kita punya banyak materi sumber hari ini. Betul, kita punya tumpukan materi dari transkrip video YouTube Watch Mojo. Video ini khusus ngebahas 10 teori konspirasi paling gila yang pernah ada. Jadi, misi kita hari ini bukan buat bahas konspirasi standar. Kayak pendaratan di bulan atau 911 gitu kan? Nah, bukan itu. Atau insiden Roswell yang udah sering banget Anda dengar. Sama sekali bukan. Kita bakal menyelam langsung ke dasar jurang internet. Kita mau ngebongkar klaim-klaim yang, super nyeleneh. Dan yang lebih penting, kita mau menganalisis kenapa sih otak manusia itu bisa sampai memproduksi dan benar-benar mempercayai ide gila semacam ini. Iya, kayak studi psikologi massal, tapi sembunyi di balik paranoia, gitu. Tapi sebelum kita lompat lebih jauh, saya harus tegaskan satu hal yang sangat penting sejak awal. Silahkan, ini memang krusial. Di diskusi kita ini, bakal ada penyebutan nama-nama tokoh politik besar. Mulai dari Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush, sampai keluarga Clinton. Nah, saya mau pastikan ke Anda semua, penelusuran mendalam kita ini beroperasi di zona yang, sepenuhnya netral. 100% netral. Iya, kita sama sekali nggak memihak pandangan politik sayap kiri atau sayap kanan. Kita cuma pakai nama-nama ini murni sebagai studi kasus psikologis berdasarkan sumber kita. Kita nggak mendukung klaim politiknya sama sekali. Betul, kita cuma membedah gimana narasi aneh ini bisa kebentuk. Oke, dengan batasan yang udah jelas itu, mari kita bedah ini. Yang sangat menarik di sini adalah, kalau Anda coba mengupas lapisan demi lapisan dari teori konspirasi ini segila apapun itu, ya mereka semua tuh ujung-ujungnya bertumpu pada satu insting dasar manusia. Insting yang mana tuh? Hasrat kita yang, sangat putus asa buat nyari pola di tengah kekacauan dunia. Maksudnya gini, pas dunia terasa terlalu acak atau menakutkan, otak kita tuh nolak. Nolak untuk nerima kalau suatu kejadian itu ya terjadi gitu aja tanpa alasan. Oh, jadi kita lebih suka mikir ada penjahat rahasia yang ngatur semuanya ya? Daripada nerima kalau hidup ini emang cuma rentetan kejadian acak yang, di luar kendali kita. Persis, itu adalah fondasinya. Fondasi yang kuat banget buat mulai ya. Nah, ngomong-ngomong soal nyari pola di tempat yang salah, mari kita mulai dari hal yang paling dekat sama kita, budaya pop. Anda, saya, kita semua kan mengonsumsi musik, film, gosip artis. Tentu saja, itu makanan sehari-hari. Tapi gimana kalau artis favorit Anda itu cuma pion, alat pengalih perhatian dari pemerintah? Coba kita ambil contoh penulis horor legendaris Stephen King. Wah, ini teori favorit saya nih. Astaga, gila banget kan? Jadi ada teori dari orang bernama Steve Lightfoot. Dia benar-benar ngeklaim kalau Stephen King itu adalah orang yang narik pelatuk dan bunuh John Lennon, bukan Mark David Chapman. Sebuah klaim yang sangat spesifik dan logikanya super rapuh. Super rapuh. Lightfoot bilang pembunuhan ini tuh motifnya politik. Didalangi langsung sama Nixon dan Reagan buat ngebungkam aktivisme anti-perang Lennon. Tapi, Anda tahu nggak bukti utama yang dia pakai? Cuma dari foto, kan? Cuma foto. Dia ngelihat foto Stephen King dan Mark Chapman, terus nyimpulin, wajah mereka agak mirip nih. Cuma karena struktur wajah, tiba-tiba penulis horor paling terkenal di dunia berubah jadi, pembunuh bayaran kepresidenan. Gimana otak orang bisa mikir sampai ke sana? Nah, ini contoh klasik yang di psikologi kita sebut sebagai apofenia.
Apophenia. Iya, apophenia itu kecenderungan manusia buat ngelihat hubungan yang bermakna di antara hal-hal yang sebenarnya sama sekali nggak nyambung. Di kasus Stephen King ini tuh pengenalan pola wajah yang ekstrim. Oh, ngelihat orang mirip, terus langsung dibikin konspirasi gede. Betul, alih-alih mikir, oh ini cuma kebetulan genetik, mereka malah ngebangun intrik politik global. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ngaitin hidup publik figur sama agenda geopolitik itu ngasih kesan kalau dunia ini punya sutradara. Idolanya gitu aja. Tepat. Tragedi yang acak itu menakutkan. Itu artinya hal buruk bisa menimpa Anda kapan aja tanpa peringatan. Konspirasi pemerintah, sejahat apapun itu, menawarkan ilusi tatanan. Ilusi tatanan. Saya suka istilah itu. Dan ngomong-ngomong soal ilusi, ini bawa kita ke contoh lain dari sumber kita. Ikon pop Britney Spears. Tahun 2007? Ya, Anda pasti ingat tahun 2007. Pas Britney ngalamin krisis mental yang di-blow up banget sama media. Dia cukur habis rambutnya, mukul mobil paparazzi pakai payung. Nah, teori ini bilang, kalau krisis mental itu murni rekayasa pemerintahan George W. Bush. Dan alasannya sungguh di luar nalar. Katanya Bush manfaatin Britney buat ngalihin perhatian publik karena di minggu yang sama pas Britney dan Kevin Federline putus, Partai Republik kalah telak di pemilu sela 2006. Tunggu sebentar, jadi teori ini nganggap Gedung Putih tuh nelpon bintang pop terus bilang, "Hey, polling kita lagi anjlok nih, tolong hancurin hidupmu di depan kamera hari ini ya." Logikanya memang sesat itu. Disinilah kita ngelihat absurdnya manusia ngehubungin dua timeline yang sama sekali nggak nyambung. Pemilu sama kehidupan pribadi artis itu kan dua realitas yang beda. Jelas beda banget lah. Tapi bagi penganut konspirasi, nggak ada yang namanya kebetulan. Tapi ini terdengar kayak trik sulap murahan nggak sih? Pemerintah itu ibarat pesulap yang nyuruh kita ngeliat tangan kanannya yang megang artis nangis, sementara tangan kiri mereka di tempat gelap lagi nutupin operasi politik yang gagal. Apa publik segitunya butuh makna dari gosip artis? Analogi pesulap Anda itu sangat akurat. Gosip artis itu kan seringnya dangkal ya. Tapi pas Anda nyuntikin narasi operasi intelijen ke dalamnya, tiba-tiba baca gosip murahan tuh kerasa kayak lagi mecahin kode rahasia negara. Oh, jadi ada rasa bangga gitu ya? Pasti. Itu mengasih mereka rasa superioritas intelektual. Mereka ngerasa, Anda semua cuma ngelihat artis stres, tapi saya ngelihat konspirasi geopolitik global. Wah, ngomongin geopolitik di balik musik, mari kita mundur ke era 60-an. Sumber kita nyatet teori aneh soal ikon-ikon hippie kayak Frank Zappa, Jim Morrison, Papa John Phillips, David Crosby. Tokoh-tokoh tandingan budaya yang legendaris? Nah, teori ini nyorotin fakta kalau ternyata banyak dari mereka itu lahir dari keluarga militer tingkat tinggi. Dari fakta ini muncul klaim kalau pahlawan-pahlawan hippie ini, sebenarnya agen rahasia CIA. Ya, ini spesifiknya sering dikaitin sama program MK Ultra kan? Proyek nyata Ciai zaman dulu soal eksperimen pengendalian pikiran. Betul. Dan teorinya bilang CIA sengaja nyiptain gerakan hippie buat ngendalin anak muda yang suka berontak. Atau buat ngehancurin citra gerakan anti perang dengan bikin mereka kelihatan kayak pemabuk dan pecandu. Gila sih. Tapi fakta bahwa MK Ultra itu nyata, apa itu bikin teorinya jadi gampang dipercaya? Itu titik kritisnya. Konspirasi terbaik selalu dibungkus pakai sebutir kecil fakta sejarah. MK Ultra memang nyata. Pemerintah AS beneran eksperimen LSD ke warga sipil tanpa izin mereka. Jadi masyarakat udah punya alasan buat curiga. Tepat. Pas ada teori bilang musisi 60-an itu alat Ciai, buat orang yang udah apatis sama pemerintah, itu nggak terdengar kayak fiksi lagi. Mereka ngambil fakta sejarah yang gelap terus ngembangin itu jadi fiksi yang nggak ada batasnya. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Karena, coba pikir, kalau orang percaya elit rahasia bisa ngendalin budaya pop, gimana kalau mereka juga bisa manipulasi hal dasar yang kita pakai buat komunikasi? Kayak phone komputer, atau bahkan waktu itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai masuk ke wilayah yang bener-bener ngancam pemahaman dasar kita soal realitas nih. Ya, kita pindah dari gosip ke ranah digital. Bagi Anda yang ingin pakai komputer Microsoft di awal 90-an, Anda pasti tahu font Wingdings yang rilis tahun 92. Font yang isinya cuma gambar-gambar aneh itu. Iya, alih-alih huruf, yang keluar malah simbol. Nah, rumor langsung nyebar kalau Wingdings itu menjemunyiin pesan antisemit. Kalau Anda ketik huruf N, Y, C buat New York City, simbol yang muncul itu tengkorak,
bintang Daud, dan jempol ke atas. Deretan simbol yang kalau nggak dikasih konteks, gampang banget ditafsirin sebagai ancaman sama otak yang lagi paranoid. Dan paranoia ini meledak parah setelah tragedi 911. Tiba-tiba ada rumor kalau Anda ketik nomor penerbangan Q33NY ke Wingdings, hasilnya itu gambar pesawat terbang ke arah 2 gedung persegi, terus ada tengkorak dan bintang Daud. Tapi tunggu, sumber kita tegas banget ngebantah ini kan? Sepenuhnya dibantah. Fakta paling mendasarnya aja udah salah total. Nggak ada satupun pesawat yang nabrak WTC hari itu yang punya nomor penerbangan Q33NY. Itu nomor yang sengaja dibuat-buat murni biar pas sama simbol di keyboard. Jadi orang benar-benar merekayasa ketikanya biar hasil gambarnya serem, terus disebar seolah itu ramalan rahasia. Maksud saya, apa kita benar-benar nganggap error keyboard tahun 90-an itu kayak naskah rahasia Da Vinci Code? Microsoft aja udah bilang itu pemetaan acak. Kenapa sih orang takut banget sama font? Karena buat banyak orang di tahun 90-an, komputer dan software itu kayak kotak hitam yang misterius, ada ketakutan kolektif soal teknologi baru yang nggak mereka pahami. Takut sama yang nggak diketahui ya? Betul, ketidaktahuan itu selalu jadi kanvas kosong buat kita ngelukis ketakutan terburuk kita. Kalau Anda nggak paham cara kode ditulis, gampang banget buat percaya ada hacker rahasia yang nyelipin pesan iblis di situ. Wow. Terus, kalau ketakutan sama kotak hitam teknologi bisa ngelahirin konspirasi Wingdings, gimana kalau kotak hitamnya itu adalah sejarah kita sendiri? Saya mau bawa Anda ke salah satu teori paling ambisius, hipotesis waktu siluman, atau phantom time. Teori dari Heribert Illig, ini implikasinya bener-bener bikin pusing. Bikin pusing banget. Sejarawan Jerman ini ngeklaim kalau periode antara tahun 600 sampai 900 Masehi, hampir 300 tahun sejarah itu sebenarnya nggak pernah ada. Katanya elit Eropa berkonspirasi ngubah kalender biar mereka bisa hidup di tahun 1000 Masehi yang prestisius. Jadi mereka menyisipkan 3 abad palsu ke dalam sejarah umat manusia. Iya, artinya tokoh kayak Charlemagne itu fiktif. Dan secara matematis, saat ini kita nggak lagi hidup di abad ke-21, tapi masih di abad ke-18. Tapi, ayo deh kita pakai logika dasar. Buat malsuin 300 tahun, Anda kan nggak cuma butuh Eropa. Gimana dengan dinasti Tang di Tiongkok? Peradaban Islam. Atau suku Maya di benua lain yang punya catatan astronomi sendiri. Nah, itu. Masa suku Maya yang terisolasi, ikutan rapat panitia rahasia, bikin kalender palsu? Semua peradaban di bumi buat malsuin catatan gerhana matahari. Tapi teori ini bisa bertahan karena nyerang satu hal, ketakutan kita sama sejarah yang nggak bisa kita lihat sendiri. Berapa banyak sih dari kita yang bisa baca manuskrip asli abad pertengahan? Ya hampir nggak ada lah. Nah, karena kita bergantung penuh pada pakar, selalu ada celah buat orang nyeletuk. Gimana kalau pakar-pakar itu pada bohong semua? Menakjubkan banget imajinasi manusia ini. Kita pindah dari nyari pesan di font komputer sampai nyuri 3 abad sejarah. Tapi, kalau kalender palsu itu udah aneh, mari kita masuk ke klaim yang secara fisik dan biologi bener-bener absurd. Ancaman dari luar ya? Betul. Di sumber kita ada teori yang bilang kalau orang-orang berambut merah atau gingers itu sebenarnya adalah keturunan langsung dari spesies alien dari planet lain. Dan apa coba pembenaran biologis yang mereka pakai buat teori ini? Ini bagian paling kocak. Mereka pakai fakta kalau orang rambut merah memang punya perbedaan genetik. Kayak ambang rasa sakit mereka beda, butuh anestesi lebih banyak, dan ada survei konyol yang bilang mereka lebih benci ke dokter gigi karena biusnya kurang mempan. Jadi biar saya perjelas, cuma karena Anda butuh bius lebih banyak pas cabut gigi, Anda otomatis dianggap makhluk ekstraterestrial. Ini memunculkan pertanyaan penting soal cara masyarakat kita ngerespons hal yang beda dari mayoritas. Yang kita lihat ini proses sosiologis yang namanya othering, ngasih label asing ke kelompok minoritas. Oh, karena rambut merah itu kan langka ya? Betul. Dulu pas sains belum semaju sekarang, perbedaan genetik kecil ini diubah jadi sesuatu yang supranatural. Dulu mereka dituduh penyihir, nah sekarang kosakatanya diupdate dikit. Mereka dituduh alien. Jadi, kita cuma ganti kostum prasangka lama pakai baju fiksi ilmiah ya. Dan ternyata, ngubah fakta jadi fiksi ilmiah konyol ini juga berlaku buat sejarah kelam perang. Seakan penyangkal Holocaust belum cukup parah, ada teori soal Nazi luar angkasa. Wah, ini skalanya udah beda lagi. Gila kan? Katanya di awal 1942, Nazi berhasil bikin pesawat anti-gravitasi, terbang ke bulan, bikin pangkalan, ketemu alien. Terus sekarang mereka nyembunyiin armada piring terbang di bawah es Antartika.
Kenapa kita bikin cerita kartun kayak gini buat musuh yang nyata-nyata udah kalah? Karena kejahatan Nazi di dunia nyata itu sangat mengerikan tapi juga sangat manusiawi. Ngakuin kalau manusia biasa itu sanggup ngelakuin genosida sadis itu kebenaran yang susah banget ditelan. Oh, jadi pikiran kita nolak realitas itu. Tepat. Dengan ngubah Nazi jadi penjahat super dari luar angkasa yang bawa piring terbang, kita secara nggak sadar ngereduksi mereka jadi sekedar tokoh fiksi. Ini mekanisme pertahanan. Pikiran kita lebih gampang nerima musuh kartun yang konyol daripada nerima betapa jahatnya manusia sebenarnya. Masuk akal banget. Ngubah horor nyata jadi komedi absurd biar nggak stres. Dan ngomong-ngomong soal plot komedi, kita harus bahas konspirasi pembunuhan JFK. Terutama yang nyasar J. Edgar Hoover, mantan direktur FBI. Hoover, sosok yang sangat kontroversial. Ya, Hoover ini kan nggak pernah nikah dan sering dirumorkan sebagai homoseksual. Nah, teorinya bilang Hoover menyewa pasukan pembunuh bayaran yang semuanya gay buat nembak Kennedy. Alasannya, katanya nggak akan ada yang curiga sama sekelompok pria berdandan flamboyan ngelakuin kejahatan sedingin itu. Astaga. Saya serius. Ini tuh kayak naskah film parodi murahan. Kalau Anda mau bikin operasi pembunuhan paling rahasia, ngapain Anda rekrut tim berdasarkan orientasi seksual atau gaya baju yang paling mencolok? Karena konspirasi ini sebenarnya sama sekali nggak peduli sama logika taktik militer. Ini murni soal mempersenjatai homofobia di zaman itu buat nyerang reputasinya Hoover. Oh, balik lagi ke othering tadi ya. Benar, Hoover itu ditakuti tapi kehidupan pribadinya tertutup rapat. Jadi dia target empuk. Dengan ngaitin rumor orientasi seksualnya ke tragedi nasional pembunuhan presiden, mereka pada dasarnya mau bilang kalau penyimpangannya itulah yang bikin dia sanggup berkhianat. Karakteristik pribadi diubah jadi senjata. Kita ngambil hal yang beda, terus kita pakein topeng monster. Tapi kalau semua yang kita bahas tadi alien, Nazi di bulan, pembunuh flamboyan terdengar halu, kenapa sih benih paranoia ini bisa terus tumbuh subur? Kenapa orang, nggak berhenti percaya? Karena sejarah udah berkali-kali ngebuktiin satu hal yang sangat menyakitkan. Pemerintah atau otoritas itu sesekali emang beneran ngelakuin hal yang rahasia dan membahayakan warganya sendiri. Dan ini ngebawa kita ke penutup yang benar-benar mengguncang. Gimana fakta nyata bisa jadi bensin buat fiksi gila? Di materi kita, ada kelompok konspirasi yang yakin pemerintah ngontrol kita lewat Florida di air minum, barcode makanan, atau microchip di vaksin. Buat orang awam terdengar paranoid banget. Memang, tapi sumber kita ngingetin kita sama fakta sejarahnya. Pas era pelarangan alkohol atau prohibition di AS tahun 20-an, pemerintah AS secara sengaja meracuni alkohol industri. Mereka ngubah bahan kimianya biar beracun. Niatnya buat nakut-nakutin warga biar berhenti minum. Dan hasilnya sangat fatal. Super fatal. Kebijakan itu secara langsung ngebunuh sekitar 10.000 warga negaranya sendiri. Belum lagi yang buta atau lumpuh. Dan di tahun 70-an, pemerintah AS juga nyemprot ladang ganja di Meksiko pakai herbisida beracun yang bikin paru-paru penggunanya rusak. Ini fakta loh. Coba bayangin trauma kolektif yang muncul dari kejadian nyata kayak gitu. Kontrak sosial antara rakyat dan negara tuh hancur berkeping-keping. Jadi, apa arti dari semua ini? Buat saya, hubungan masyarakat sama pemerintah itu mirip kayak main trust fall. Anda tahu kan, tutup mata, jatuh ke belakang, percaya teman Anda bakal nangkep. Tapi di masa lalu, lewat kejadian nyata, otoritas malah ngebiarin kita jatuh ke lantai sampai luka parah. Pengkhianatan yang nyata. Betul. Karena pengkhianatan itu, masyarakat kita kena semacam PTSD kolektif. Mereka nggak mau lagi tutup mata. Dan pas mereka noleh ke belakang, mereka yakin yang mau nangkap mereka itu bukan birokrat jahat biasa, tapi benar-benar monster. Dan dari sini lahirlah konspirasi puncak, teori reptilian David Icke. Ini adalah konspirasi makro pamungkas yang nyatuin semua ketakutan manusia. Ya. Kata David Icke, ancaman terbesar umat manusia itu bukan nuklir, tapi ras reptil humanoid pengisap darah dari dimensi lain. Katanya, makhluk ini bisa berubah wujud, tingginya bisa 3 meter lebih, dan nusup ke puncak kekuasaan global. Icke bahkan secara spesifik nuduh keluarga Bush, Clinton, sampai Ratu Elizabeth II itu punya darah reptil ini. Sekali lagi, mari kita ingatkan, penyebutan nama ini cuma murni klaim dari Icke, bukan fakta yang kita dukung. Tapi secara psikologis,
Ini tuh mahakarya dari proyeksi ketakutan. Maksudnya proyeksi gimana? Coba Anda lihat struktur kekuasaan sekarang. Miliarder makin kaya, rakyat menderita, politisi kayak kebal hukum. Wajah kekuasaan itu terasa dingin banget, sangat nggak berempati. Buat orang yang udah hilang kepercayaan total, susah nerima kalau manusia biasa tuh bisa sejahat dan setidak peduli itu sama sesamanya. Jadi satu-satunya penjelasan masuk akal buat mereka adalah Bahwa para pemimpin ini secara harfiah berdarah dingin. Mereka itu bukan manusia. astaga. Kita benar-benar ngubah kiasan politisi berdarah dingin jadi kadal raksasa pemakan manusia. Wah, sungguh perjalanan yang sangat luar biasa hari ini. Kita mulai dari Britney Spears sebagai pengalih isu politik, sampai nanya apa sejarah abad pertengahan itu bohongan? Dan alien berambut merah yang takut dokter gigi. Iya. Terus kita ngelihat gimana trauma nyata bikin jutaan orang percaya bumi dikuasai kadal raksasa yang nyamar jadi Ratu Inggris. Semua ini ngebuktiin betapa liar dan kompleksnya pikiran manusia saat berusaha nyari ketenangan di dunia yang sering menakutkan dan acak ini. Sangat kompleks. Nah, sekarang saya mau tanya langsung ke Anda yang mendengarkan. Seberapa sering sih Anda asyik scroll internet larut malam, nemu satu fakta aneh, ngeklik beberapa video, dan tiba-tiba Anda udah ada di bibir jurang teori konspirasi yang gila? Batas antara rasa ingin tahu sama paranoia absolut itu ternyata tipis banget kan? Dan ini satu pemikiran provokatif terakhir buat direnungkan. Coba Anda bayangin sebuah peradaban 1000 tahun dari sekarang. Para sejarawan dari masa depan ini ngegali arsip internet kita. Tanpa tahu konteks apa itu meme, sarkas, atau sekedar lelucon internet, gimana mereka bisa bedain mana sejarah beneran dan mana teori konspirasi nyeleneh kita? Waduh, susah juga ya. Jangan-jangan meme santai yang Anda bagikan hari ini atau hoaks soal kadal rahasia tadi bakal diajarin sebagai buku sejarah peradaban awal abad 21 di sekolah mereka besok. Hanya tetap skeptis, tapi pakai logika, dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.